Tim hukum tegaskan ijazah Jokowi asli, tak ada kewajiban tunjukkan ijazah ke masyarakat umum. Tunjukkan keaslianmu. Kita butuh yang asli aja. Butuh yang Universitas tertua udah ada dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman dan kondusif, tidak mengganggu semua pihak. Dan hari ini ada kesepakatan teman-teman aktivis yang datang di sini, kesepakatan dengan pihak Rektorat dan Kapolda untuk melakukan orasi di Boulevard. Jadi cukup nanti yang masuk di ruangan hanya 5 atau sampai 10 orang, sementara yang lainnya itu bergeser ke sana. UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka, seperti skripsi, karena diletakkan di perpus semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi ini tidak ada hanya spesifik orang tertentu, tidak. Tetapi kami juga menjaga itu. Jadi keterbukaannya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bersifat publik. Sedangkan yang bersifat pribadi itu bisa dibuka kalau ada perintah dari pengadilan atau aparat penegak hukum yang ini secara resmi. Kami juga berhati-hati karena ini institusi. Nanti kalau kami membuka terlalu buka, ya kami yang diserang oleh para pemilik data pribadi itu. Jadi betul-betul kami lakukan dengan hati-hati, tetapi tidak ada pengkhususan untuk beliau saja, tetapi untuk semua alumni. Tapi sebenarnya persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik. Ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Kemudian ada tim independen meriksa, selesai gitu loh. Gak harus diperpanjang. Ini kan malah justru membuat kegaduhan, membuat keonaran yang gak perlu terjadi. Kalau kemudian masyarakat itu sudah dari dulu disajikan fakta, selesai. Dan hari ini kita di UGM tadi ketemulah dengan fakta bahwa ya universitas tidak menyimpan ijazah aslinya, gak apa-apa, itu memang ijazah asli selalu disimpan yang bersangkutan. Tapi skripsi yang disebut asli Jokowi itu tadi kita lihat dan memang terdapat beberapa hal yang memang pantas dipertanyakan. Kita menunggu kalau misalnya ada gugatan, ya kalau terus dikatakan kami menyebarkan kebohongan. Karena yang kami lakukan adalah penelitian ilmiah, berdasarkan research, dan research itu ada softwarenya, ada buktinya, dan kita berdasarkan alat bukti yang ada, yang itu disebarkan oleh kader partai yang ketuanya adalah anaknya Jokowi. Kami tadi juga membawa versi video kesempatan tadi itu teman-teman hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan, terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh video. Terus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985 sesuai dengan catatan dokumen Fakultas Perikanan. Hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah, dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar.
Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat ijazah SMA. Cari dulu Briono ijazah SMA aku di laci itu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apa aku, gitu loh. Nggak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban ada peradilan lah dibikin, peradilan rakyat, ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Sengaja dibiarkan. Iya, jadi banyak hal yang mengganggu itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing conge, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati yang begitu-begituan loh. Memang di dalam hukum pidana, siapa yang mendalilkan dia mesti buktikan. Egy Sujana mendalilkan dia mesti buktikan. Roy Suryo mendalilkan dia mesti buktikan. Siapa lagi yang saya jadi saksi ahli di situ untuk pada waktu itu kasus Ijazah palsu itu. Tapi kelihatannya tidak ada semacam keterbukaan UGM untuk membantu proses ini, justru menutupi. Maka timbul kecurigaan, kenapa ditutupi? Kan kalian harus buktikan. Kalau begitu jangan halangi kami untuk menggeruduk UGM sekarang, karena itu pembuktian yang paling drastis. Kan begitu pikiran kalangan kampus dan mereka yang menganggap bahwa UGM itu kok menjadi konservatif. Jadi sekali lagi, momentum geruduk UGM ini adalah satu peristiwa intelektual ketika kampus yang seharusnya mengucapkan kejujuran, maka dan ketika dia menunda atau bahkan menghalangi kejujuran yang diucapkan, malah kemarahan. Itu dasarnya. Kan kita tahu bahwa kampus itu ada sumber dari perubahan. Nah, ini sebetulnya yang jadi paradoks. UGM digeruduk oleh kalangan intelektual, padahal UGM adalah kawah cendera di muka untuk mendidik masa depan generasi. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang apa namanya, yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Tidak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak, ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua, satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini yang malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu belum terjadi ya. Kan di situ sebetulnya konyolnya atau paradoksnya tuh. UGM menutup kasus ini. UGM berupaya untuk memanipulasi peristiwa ini. UGM
datang dengan segala macam tema untuk menghalangi ijazah Jokowi diperiksa. Padahal soalnya simple. Kejujuran itu tidak memerlukan di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang, nih dia, jangan kalian tanya lagi nih. Lalu Pak Jokowi akan bilang, oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang di awalnya itu semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu orang UGM dan Pak Pratikno terutama itu seolah-olah orang menganggap bahwa justru karena UGM yang berkuasa maka kejujuran UGM harus diucapkan lebih dahulu, mendahului kepentingan politik para alumnus UGM, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, Momentum Riba dan geruduk UGM itu betul-betul semacam tagline yang akan menghasilkan goncangan politik pasti itu. Dan bahayanya adalah kalau UGM menganggap bahwa dia masih punya argumen, dia tidak bisa membuktikan. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, Yakub Hasibuan menegaskan kembali bahwa tidak benar tuduhan ijazah palsu Jokowi. Yakub menyatakan, pihaknya siap mengambil langkah tegas bagi pihak yang terus melakukan fitnah atau menyebarkan hoaks. Kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang, kata Yakub di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Terkait narasi yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, Yakub menegaskan Jokowi tidak akan dan tidak perlu menunjukkan ke umum ijazah miliknya. Itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan, kata dia. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan preseden yang sangat-sangat buruk, sambungnya. Yakub menegaskan pihaknya tidak memiliki kewajiban pada siapapun untuk menunjukkan ijazah. Ia menyebut hanya akan menunjukkan bila ada perintah hukum. Tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah 3 kali digugat ke pengadilan. 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah, tegasnya. Diminta hormati hak hukum Jokowi. Beban pembuktian itu adalah dari pembukaan. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan, sambungnya. Tim hukum juga meminta semua pihak untuk menghormati hak hukum dari Jokowi sebagai seorang sipil. Masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga, pungkasnya.